senang deh bisa berjumpa lagi bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Kak Kesi percaya semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita, tubuh kita, bahkan tangan dan kaki kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, serukan saya siap memuji Tuhan. Musik! Dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Akan beranjak, tak akan bergoyang, akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hati Kak Kesi senang bisa memuji Tuhan. Teman-teman di rumah gimana? Pasti senang juga kan karena bisa memuji Tuhan. Nah, saat ini karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat menarik. Sudah siap kan memuji Tuhan? Kalau begitu, duduk manis dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai kids, wah Kak Anita senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman. Dan Kak Anita juga bersuka cita karena sudah bersama-sama dengan teman-teman memuji Tuhan. Oh ya teman-teman, Kak Anita punya cerita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu lagi, kami bisa memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berikan telinga seorang murid kepada kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan dan kami bisa lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman tahu kan Tuhan Yesus punya 12 murid yang selalu setia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di antara ke-12 murid Tuhan Yesus ini ada yang bernama Filipus. Dia berasal dari kota Betsaida. Waktu Tuhan Yesus memanggil Filipus untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Filipus sangat girang sekali dan Filipus mau mengikuti Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Filipus ini murid Tuhan Yesus yang senang sekali bersaksi saat dia ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengajak dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dia langsung berlari-lari, dia pergi ke teman yang bernama Nathanael dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia cerita ke Nathanael bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mengajak dia untuk menjadi muridnya.
Sejak saat itu teman-teman, Filipus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bersama dengan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lain, kemana-mana mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Filipus ini seorang murid yang sangat baik. Saat Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, Filipus memperhatikannya dengan sangat-sangat baik. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Filipus memperhatikannya juga. Saat Tuhan Yesus mengusir setan, Filipus juga memperhatikannya. Dia banyak belajar dari Tuhan Yesus. Filipus dan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lainnya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya ke atas semua murid-muridnya termasuk Filipus. Sejak saat itu Filipus sangat semangat sekali untuk melayani Tuhan. Dia pergi ke bait Allah untuk mengajar orang-orang banyak. Dia ke Samaria untuk menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dan teman-teman tahu ada seorang penyihir yang sangat jahat. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, Filipus menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang itu, kepada si penyihir itu, sampai penyihir itu bertobat dan menyembah Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman, pada satu ketika teman dari Filipus yaitu Petrus dan Yohanes datang kepada Filipus, mengunjungi Filipus. Kemudian mereka berdoa bersama-sama, mereka bertiga, Filipus, Petrus dan Yohanes, dan banyak orang Samaria datang ke rumah itu, ke tempat mereka berdoa. Mereka pun berdoa bersama-sama dengan Filipus, Petrus dan Yohanes. Saat mereka melihat orang Samaria yang ikut berdoa dengan mereka, mereka bertiga pun berdoa dan meminta Roh Kudus untuk turun ke atas semua orang Samaria yang ada. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah teman-teman, pada saat itu si penyihir lewat di muka rumah itu. Dia melihat, wow, dia terkagum-kagum karena banyak sekali orang Samaria yang berkata-kata, berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan banyak sekali orang Samaria yang bernubuat. Dan si penyihir ini ingin seperti mereka, orang-orang Samaria itu bisa mempunyai karunia. Dan dia pergi kepada Petrus, Filipus dan Yohanes. Kemudian dia bilang, "Guru, biarkan saya berkata-kata seperti mereka, akan saya bayar berapapun banyaknya." Kemudian Petrus datang kepada si penyihir ini dan Petrus berkata kepada penyihir ini, "Karunia dari Tuhan tidak dapat dibeli. Kamu akan mendapatkan karunia itu kalau kamu bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus." Kemudian si penyihir ini bertobat, dia mengaku kesalahannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan saat itu Petrus, Filipus dan Yohanes berdoa bagi si penyihir ini, dan Tuhan Yesus mengirimkan dari surga Roh Kudus-Nya ke atas penyihir ini, dan dia mulai berbahasa roh, mulai berkata-kata dengan bahasa yang sangat asing, dan dia dipenuhi oleh karunia-karunia yang daripada Tuhan. Nah teman-teman, dari cerita firman Tuhan sore hari ini, kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi seorang murid yang baik, yang selalu mendengarkan apa yang guru ajarkan dan melakukannya. Kemudian kita juga harus rendah hati untuk menerima teguran dari guru kita. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran kepada kita dan kita harus melakukannya. Kita harus menjadi murid Yesus yang sangat baik, yang mau menceritakan tentang Yesus, yang mau mengajar kepada semua orang tentang Yesus dan mengajak orang-orang untuk dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Oke teman-teman, siap menjadi murid Tuhan Yesus? Katakan saya. Sampai jumpa minggu depan ya dengan cerita yang sangat bagus. Bye. Wah teman-teman, bagus sekali ya ceritanya. Teman-teman yang siap untuk melakukan firman Tuhan, serukan saya siap melakukan firman Tuhan. Yeay! Kalau begitu, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nah teman-teman, persembahan dapat kita berikan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat menitipkan kepada orang tua kita atau kepada kakak kita untuk mengantarkannya ke gereja. Dan yang kedua, kita juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor. Dan yang ketiga,
kita dapat memberikan persembahan dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan seperti OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar monitor. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tetap rajin berdoa, tetap jaga kesehatan, dan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.